Udah. Oke, sudah jalan recordnya ya. Oke, Rizky izin lagi share screen. Join. Datang saya. Jadi kita sampai di sini. Oke, jadi praktikumnya Anda udah mulai sign in ke Jotform, udah ya. Nah, Anda sign in sampai di sini sudah dibuka semua. Terdengar suaranya Bu Rizky? Terdengar, Ibu. Oke, Anda sign up, kemudian masuk, verify dulu. Kemudian Anda lanjutkan. Nah, nanti otomatis masuk ke dalam login ini. Oke, sudah? Ibu, mohon maaf izin bertanya. Mm-mm. Untuk sit up-nya itu wajib pakai email Unusa atau terserah, Ibu? Oh, terserah. Boleh email anu apa namanya? Gmail. Pribadi. Pribadi Yes. Gmail. Ya, Ibu, Atau baik. misalnya satu orang punya 5 email ya pakai salah satunya itu. Ya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah sampai di menu ini. Tadi kita bikin versi webnya dulu ya untuk sistem informasinya. Jadi kita bikin yang versi sederhana dulu ya. Sudah? Sudah semua? Saya lanjut? Atau harus masih belum semua masuk ke sini? Diklik di create, pilih create form. Sudah? Oke, Ibu. Nah, pilih yang start from scratch, pilih yang classic form. Nah, kalau misalnya belum punya logo, yang sudah ngumpulkan pasti punya logo yang kemarin. Tapi kalau belum punya, kalian masuk ke Canva, ada bermacam template. Mana nih ya, logo.
Dah, kok zip download PNG sana. Oke ya, jadi ya. Nah, balik lagi ke form tadi, drag logo, download, open, ya, nya ls r save. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian Anda membuat form atau medical record. Jadi, nah, sudah, misalkan Anda mau menginformasikan, tuh. Nah, Anda bisa lihat ada basic payment, ada widget ya. Payment tuh kalau misalnya mau buat apa PayPal dan lain sebagainya atau tinggal 2 tahun lah, tahun lah, tahun. payment gateway Tahun gitu ya, setengah. payment well dan Tahun lain sebagainya. sebelumnya waktu mau Silakan. kuliah kemarin Nah, dipaksa. ini Anda mau Tapi pilihan masukkan nama kalau nggak ya. kuliah aku di kapal Nah, pesiar kayaknya nah, sekarang. nama pasien. Kapal pesiar. Kan ibuku kerja Ya, Anda dia masukkan dapat kuota energi itu. berat. Berat. Kerja di Kalau hotel aja udah berat, apalagi kapal pesiar. Loh, loh, halo, Nah, kalau di luar negeri itu kan kalau misalkan halo. masukkan nama pasien, ya formnya itu selalu ada nama first name sama last name. Jadi kalau nama Rizky adalah Rizky Putri Norma Budiarti, berarti nama belakangnya itu diisi Budiarti, nama depannya Rizky Putri Norma. Karena ini belum jadi tidak bisa diisi formnya, ya. Jadikan dulu formnya sampai benar-benar sesuai, benar-benar sudah lengkap isiannya, baru dipublish. Setelah dipublish nanti jadi web, bisa diakses, kalian bisa melakukan pengisian, ya. Tapi di praktikum ini saya tidak minta Anda untuk mengisi atau mengisikan sesuatu, tapi membuat aplikasi sistem informasi berbasis web, ya, minimal itu dulu. Kemudian silakan Anda mau isian ini ya.
Oh, ini address. Tunggu dulu. Address masuk ke bawah. Ups, namanya duluan. Hmm, ini address. Kemudian kita masukkan hmm, untuk blank. Kemudian kita apa? Oh, nggak usah. Kita masukkan lagi. Oh, short aja. Oke, hati ya, Bapak. Dadah. Iya, Pak. Oke, kita isikan lagi misalkan short text. It's kayak sini. Di bawah TV loker-lokernya itu ada tempat mata apa Hmm. yang paling tinggi ya. Oh, salah ya. Eh, kota. Kalau misalnya kalian apa menggunakan bahasa Inggris ya nanti terbiasa ini kota, provinsi. Atau kalian mau mengisikan, biasanya itu alamat ada kecamatan, ada itu ya silahkan diisikan terserah ya. Mengikuti masing-masing. Kemudian apalagi? Oh ya, kota itu atau kabupaten. Biasanya kan tidak kota aja. Itu nomor rekam medis, nama pasien, alamat pasien. Kemudian kalian mau mengisi apa? Eh, ruang perawatan. Nah, ini ada ruang teks. Kalau ini itu apa ya? Tulis dulu, Pak. Hmm, misalnya, ya, atau kalau kemarin data pasien, pasien apa pneumonia. Terserah kan ya. Nah, misalkan kalian mau ada IP-nya. Kemudian nama pasien, kemudian ruang perawatan. Nomor telepon pasien belum ada. Nah, ya. Kemudian
Lagi ya. Oh, kalau misalnya butuh email, ya dimasukkan email. Itu contohnya. Kalau enggak, ya ini bisa dihapus. Itu juga bisa. Kalau butuh email ya, kalau nggak butuh email, ini misalkan diganti, ya. Terus apa lagi ya? Ruang alamat, nomor telepon, taruh atas, nomor pasien, kemudian oh, diagnosis awal. Hmm, nah, kita mau pakai apa ya? Nah, diagnosis awalnya terserah. Silakan sakit kepala. Oh, jangan diagnosis awal, nanti diagnosis awal biar diisi aja dulu. Assessment awal, akses, terus add option, penurunan imunisasi, terus batuk, ada pilek, enter aja bisa. Kemudian apa lagi ya biasanya orang ngomong ya, kayak sakit perut, sakit jantung, bukan sakit ya, perut terasa sakit, tuh. Apa ya guys anamnesisnya? Oh ya ya, frekuensi nafas. Kalian lebih paham ya daripada Bu Rizky ya. 30 kali per menit. Apa lagi ya? Bisa, gimana Mbak? Sakit kepala, radang tenggorokan, mual muntah, demam, batuk pilek, oh, tegang, badan kaku. Hmm, badan kaku. Apa namanya? Awal, awal, awal. Terus, oh ya pertanyaan lagi. Ada riwayat energi, ada riwayat
penyakit, komorbid, ada riwayat jatuh. Hmm, ada lagi riwayat apa? Alergi. Riwayat keluarga. Apa? Riwayat keluarga Ibu. Oh, riwayat keluarga. Nanti kan bisa memicu untuk pertanyaan berikutnya kan ya. Iya Ibu. Nah, kemudian apa lagi ya? Alergi. Nah, misalnya udah ya, atau add other option, terserah. Nah, kalau dia pilih add other, maka kalian bisa menambahkan long text. Nah, kan detail. Nah, misalkan dia elder ya kamu tulis di sini. Ada riwayat keluarga ya kamu tuliskan di sini gitu ya. Hmm. Hmm. Nemesis tuh komplikasi. Silakan Anda pilih. Itu tadi multiple choice. Single choice. Ini kan bisa diklik juga. Klik. Hmm, dan eh eh, tadi riwayat penyakit. Bentar, komorbid itu apa sih? Lupa Briski. Penyakit penyerta ya? Bukan? Lupa. Komplikasi ya ini misalkan butuh konsultasi nggak? Konsultasi, stasi, bukan radiologi, misalkan terus pulmonologi, kemudian hmm, jadi misalkan dia butuh rehab medis karena kena narkoba atau ya boleh. Oh, kejiwaan itu apa ya kejiwaan? Konsultasi psikolog. Tulang itu apa? Tulang itu apa namanya ya? Terapi tulang itu apa? Terapi tulang. Konsultasi terapi, terapi gizi, misalkan stunting. Ya. Terapi. Duh. Dokter tulang itu namanya apa? Lupa please. Ortopedi bukan Bu. Oh ya, ortopedi. Oke. Terus apa lagi? Kalau terapi, oh ya, kalau kan butuh ke THT, konsultasi ke dokter THT. THT, salah. Loh, kok hilang? THT KL misalkan.
Dah, oh, jangan dikirim. Oh, kok berubah sendiri tadi ya? Inggris saja. Oh, kalian anu ya biasanya tahu bahasa Indonesia ya? Ya udah nih, ada pilihan ganda. Ini sulit-sulit. Saya ubah. Ada dasar pembayaran with get gitu ya. Terus gitunya bahasa Inggris. Kemudian, oh ya pasiennya nggak tahu perempuan atau laki gitu ya. Nah, nama pasien, kalian milih gender. Opsinya cuma ada dua. Nah, penting nggak tahu pasien itu perempuan atau laki? Penting, Ibu. Oke, berarti perempuan, terus ditulis laki-laki. Nah, karena apa boleh menyesuaikan dengan clinical pathway yang kalian buat boleh, mau meniru seperti ini juga boleh, gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh, pertanyaan yang lainnya, oh, ini ditambahin aja. Tambahan pesan adalah oh, ya, oke. Jadi caranya gitu ya, bisa di ke atas kan ke bawahan, gitu ya. Pakai mouse, pakai mouse. Kalau menggunakan laptop, kalau misalkan menggunakan tablet, ya mungkin pelan-pelan di drag and drop-nya. Anamnesa, anamnesis, 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 anamnesa. Ya bahasa Indonesianya anamnesa kan? Apa lagi ya? Oh ya, biar bisa diisi diagnosis awal. Ya kan habis ada informasi anamnesisnya kan bisa menentukan diagnosisnya kan. Misalkan ICD-10 apa? Anda mau menuliskan dua, oh ini ICD-11 saja yang terbaru. Kemudian nama, saya pakai di sini. Eh, ini tulis kodenya aja, kode-kode. Tapi nggak enak deh, kayak satu-satu aja. Nanti takutnya jadi gabung. Kalau misalnya kalian, eh, kalau kalian lulus, kemungkinan SCD-10 sama SCD-11, SCD-9-nya sudah enggak. Kalian kurang berapa tahun lagi? 2028 udah menggunakan SCD-11, jadi convertnya paling dari SCD-10 ke SCD-11. Tapi kalau misalnya Anda masih butuh SCD-9 CM, ya ya silakan diisikan. Gitu ya. Hmm.
Oh, diisikan platformnya aja. Ya, biar tahu letak ICD-nya di mana. Misalkan ya, misalkan contoh tadi mana. Ini yang masih 11. Nah, tapi nggak bisa ngelink ya. Nggak apa-apa dah. Buat informasi aja. Nanti kalau 10, dia hanya menginformasikan 10 sama 11 ya. Kalau 9 takutnya udah nggak dipakai. Tapi semua menyesuaikan dengan rumah sakit masing-masing ya. Anggap aja kalian punya rumah sakit, ya kan? Terus habis itu diagnosis awalnya sudah tahu, kemudian Anda ngasih nih, hmm, fitting di sini, ngasih diagnosis akhir, subject dalamnya, tuh kelihatan kan kayak gitu nanti akhirnya. Misalkan diagnosis pertama, jangan lupa diagnosis ternyata, dan ada juga misalkan kode ICD 10 yang CM, kan ada kan 9 CM, ada 10 CM. Nah, nanti jenis tindakan diisi, misalkan rawat inap 5 hari, ya ditulis di sini, kayak misalkan keputusan terakhir kan dia. Terus, oh kondisi saya jadi, jenis tindakan terakhir aja deh. Hmm, upload file, terus time, tanggal nggak ada yang namanya. Oh ini buat usia, usia pasien. Usia penting nggak sih? Iya, Bu, Penting. penting. Hmm, berarti taruh di atas ya, bukan di diagnosis akhir. Nah, caranya gitu ya, geret ke atas, geret ke perempuan, ya, tuh, tuh, ditaruh setelah alamat. Oke, cukup. Tuh, terus
Tanggalnya mana ya? Rizky kok gak nemu tanggal. Mana ini tanggal? Oh, pengen. Nah, ini tanggal pemeriksaan lab. Kan diagnosis akhir. Jadi tanggal pemeriksaannya kapan, ya, jam berapa. Kalau ada jamnya ini nggak usah, waktunya dihapus aja. Nah, ada tanggal, waktu, ada waktunya soalnya kan, jam 9.10. Ini bisa diisi atau diganti? Oh, sebentar. Oh, belum bisa dipencet. Bentar ya. Ini, ya misalnya labnya bisanya jam 9, 11, 3 gitu ya. Kalau misalnya mau tiba-tiba itu dia masuk dari UGD gitu kan ya. Nah, di sini nggak buka hari biasa, misalkan harus jam 12 malam, ya maka kamu tambahkan nih time ya, waktu apa namanya? Misalnya kalau ini kan bisa pakai jadwal jadwal jaga perawat, jadwal jaga dan lain sebagainya itu bisa. Tapi yang sekarang kita masih membuat ini ya, medical record pasien dulu ya. Apa lagi ya? Hmm. Cukupkah? Cukup. Ini yang standar ya, standar. Tindakannya hasil rawat, diagnosisnya ini rawat inap selama 10 hari. Nah, baru kalian buat yang asuhan keperawatan. Gitu ya. Sampai di sini jelas atau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Ibu, untuk membuatnya itu kalau nggak sesuai dengan itu terserah kan Ibu. Kayak misalkan clinical pathway-nya itu dari kita sendiri, kayak Boleh, ngisinya boleh, gitu nggak apa-apa. boleh. Nggak apa-apa. Iya. Kan memang kemarin disuruh sama Bu Rizky kan praktek untuk membuat di Excel, clinical pathway Iya, kan. Nah, berarti kan kalian sudah punya logo, punya nama rumah sakit, ya kan? Betul nggak? nggih Ibu. Nah, itu bisa kalian samakan dulu. Kan ini masih tahap awal, ya kan? Nggih. Nah, tapi yang penting Anda tahu yang Anda kerjakan. Ya, jadi isian rekam medis pasien itu apa aja, Anda tahu harus apa, ini, dan lain sebagainya. Apa, anamnesis gitu ya. Kalau misalnya ini tidak rekam medis, kalian pilih misalkan clinical. Nah, kemudian yang di sini disebutkan nama penyakitnya ya boleh. Ada kesusahan? Nyoba nggak? Kalian nggak sambil nyoba? Dicoba? Sudah? Belum? Nih ya. Nah, coba dites ya, coba dites. Dites nanti kalian nyoba mengisi ya. Nih, yang wajib diisi dulu. Ini kok tidak rekam medis? Sebentar ya.
Kok jadi salah soalnya. Inggris aja deh. Oh ya. Rizky bahasa Inggris aja ya. Soalnya jadinya tidak rekam medis. Diagnosis awal, diagnosis awal. Ada. Oke. Kalau sudah, sebentar. Kita masukkan dari awal. Nomor rekam medis pasien. Fix. With validation. Detail. Unit name, input codes. Oke. Ter- Nah, ini untuk menuliskan bahwa wajib diisi, ya. Misalkan require, wajib diisi. Jenis kelamin wajib diisi nggak? Kalau wajib diisi, berarti diisikan. Wajib diisi. Siapa pasien, wajib diisi. Nomor telepon pasien, wajib diisi. Ruang, eh, ini mending ruang poli atau ruang rawat inap ya? Rawat inap aja deh, Bu. Oke. Nah, terus anamnesis awal. Ya, anamnesis. Ini masih yang standar nggak apa-apa kan ya? Nanti yang lebih detail yang tahu kan Anda, bukan saya. Misalkan SID 10-nya wajib. Oh, jangan SID 10-nya jangan diwajibkan deh. Nanti silahkan mengisi terserah ya. Dan menyesuaikan. Nah, tapi diagnosis utamanya wajib ada, diagnosis awal juga wajib ada. Penyerta belum tentu punya penyerta, komplikasi juga belum tentu punya komplikasi. Kode ICD-nya juga boleh terserah diisi. Tapi biasanya harus diisi. Cuman ini tidak saya wajibkan. Nah, hasil pemeriksaan lab juga terserah jenis tindakan atau eh, informasi tambahan ya, keterangan tambahan baru jenis tindakan. Nah, ini bisa kalian copy ya, misalkan mau duplicate. Nah, tuh duplicate ada. Bisa kan? Nah, informasi tambahan. Oh, ini yang diagnosis nama dokter. Oh, belum ada ini. Apa keluarga pasien. Perlu nggak? Perlu Ibu kayak penanggung jawab pasien gitu. Nih. Oh, langsung aja ya di sini, nggak usah gini. Langsung fill aja, short. Hmm. Terus nomor telepon ya? Nomor telepon, Mas. Oh, nomor telepon. Nomor telepon ada sendiri. Perlu nomor BPJS atau nomor asuransi? Kalau perlu ya silakan, kalau enggak ya boleh. Ini ada limits. Nah, misalnya image ini adalah butuh nomor BPJS, misalkan lo ya, misalkan. Jadi misalkan biasanya kan diminta ya ada nomor BPJS-nya, gitu kan ya.
Saya tidak ngisi itu wajib karena bisa opsional ya. BPJS atau yang lain. Nah, terus ada sebentar. Image. Ada di nomor asuransi BPJS-nya, kemudian upload nanti ya, upload 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 ini, upload foto apa kartu BPJS misalkan. Biasanya nanti diminta ya bisa di, tapi tidak saya wajibkan ya karena belum tentu kan orang punya asuransi gitu ya. Oh, kategori pasien umum, BPJS asuransi gitu ya. Apa itu berarti? Oh, drop down aja. Nanti mau diisikan asuransi lainnya ya boleh silakan. Atau tipe pasien, bukan tipe pasien ya. Apa ya? VIP, VVIP, kelas satu kelas 2 itu. Nggak tahu kalau di sekarang di rumah sakit kayak gimana. Ya wis gini aja ya. Kan ada tipe pasien kelas 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 nih. Nanti dia bisa opsinya bisa diisi sendiri gitu ya. Hmm, ini kalau di atas aja turun pasien. Hmm, Oke, sudah dilihat review from, di preview dulu. Nah, nanti previewnya kayak gini. Tuh. Oke, ya. Ini masih kita buat. Mau ganti warna, Bu. Desainernya mau ganti merah, boleh. Nah, ini aja orange saja. Nah, misalkan meski orange. Oh ya, caranya ya. Udah, ini settingnya. Oke, oke. Nah, kita publish. Nah, sudah. Saya kopikan di sini. Kelas. Ya, kelas B kan ya, bener kan ya? Iya, Ibu. Salah. Udah. Ya. Nah, kita lihat di tabnya sudah jadi. Nah, coba kalian bisa mengisi nggak isiannya? Coba latihan ya. Nanti kalian buat sendiri. Mana, mana. Salah. Oh, di sini. Nah, misalkan diisi sebisanya. Coba, silakan nyoba. Bisa akses nggak kalian? Terus ngisi. Nanti Briski lihat di jot formnya. Keluar nggak hasilnya. Kelasnya lupa Briski nggak buka. Tunggu tak buka dulu kelasnya.
Kalau misalnya data pasien pneumonia itu harusnya ini ya, ada detail eh, apa namanya hasil lab ronsen dan lain sebagainya ya. Hasil lab, kemudian hasil ronsen. Nah, ini asal berisi ya. Kalau mau diganti umum juga boleh. Harusnya umum aja sih. Pasti ganti umum. Betul banget. Sama, sama kok. Nah, ya, pasien. Nanti diagnosisnya misalkan PET-nya pneumonia kan beda. Ada yang nilai HG apa-apa. Iya, HG dan lain sebagainya. Kader-kadernya ini. Nah, misalkan nomor registrasi pasiennya mau diganti juga boleh. Registrasi pasien. Misalkan seperti itu. Bisa Mbak Mas? Ada. Bisa diisi, Bu. Oh, bisa diisi. Sudah. Sudah mengisi beberapa. Ngisi lewat tab. Sudah. Nah, Tapi sudah belum di-submit, Bu. submit dong, submit. Sudah. Oke. Yang dikumpulkan untuk praktikumnya, sudah belum? Yang tadi ngisinya. Ya, sambil ngisi dulu. Saya tunggu. Nah, soalnya tadi yang kelas atas tuh nanya, Bu, ini nggak bisa diisi gitu. Ya, kalau misalkan kalian sedang membuat sistem informasi, itu otomatis belum bisa diisi ketika kalian build ya. Kalau sudah dipublish, itu membuktikan bahwa Anda bisa mengisi datanya. Jelas? Pak, di tampilannya. Oh, itu dia. Nah, ada isiannya nggak? Oh, belum ada isiannya, guys. Coba silakan submit. Kelihatan ada yang isi nggak? Ini 13. Oh, bukan yang ini. Yang mana ini tadi yang diklik? Oh, ini yang ini. Hmm. Hmm. Nanti kalau misalnya udah diisi, nanti akan terlihat di sini. Nah, ini ada isiannya nanti. Terlihat isiannya. Makanya saya apa minta kalian ayo coba diisi dulu. Nah, nanti ada isiannya di sini. Ibu, kalau ngisinya terserah gitu nggak apa-apa, tapo. Oh ya terserah aja. Jangan Iya, khawatir, Ibu. terserah aja. Ini cuma memperlihatkan ke Anda bahwa nanti itu bisa diisi gitu loh. Oke, enggak udah. Oke.
Dah, coba mahasiswanya ngisi dulu. Diisi terserah, fotonya terserah, asuransinya terserah, nomor BPJS-nya, ininya juga terserah. Nah, kalau misalnya di rumah sakit tuh butuh fotonya KTP ya dimasukkan kan. Biasanya di rumah sakit kalau rawat inap itu butuh KTP sama butuh ini nomor BPJS-nya, ya ID BPJS-nya atau foto BPJS-nya, kartu BPJS-nya. Nah, itu difoto supaya mencocokkan sama atau tidak. Itu aja, datanya disimpan. Tapi kan nggak boleh disebar apa namanya selain pasien kan. Nah, kalau yang nyoba di sini, kamu nyobanya ya pakai ini aja, pakai gambar terserah, ya, nggak usah sesuai, terserah aja. Kan ini kan nyara nyoba, nyoba Anda mencoba inputkan data. Ini praktikumnya nyambung terus loh Mbak, Mas. Jadi usahakan nyoba ya. Kalau nggak nyoba nanti bingung karena nyambung terus nanti. Coba salah satu apa salah lima, salah lima. Ada 5 orang yang mengisi datanya dulu. Nah, ya, kalau sudah diisi terus submit ya, biar nanti bisa kelihatan kalau misalnya upload ya ditulis benang, terus upload file terserah deh. Ya, upload gambar juga upload gambar terserah. Saya tidak memaksakan ini hanya coba kalian mencoba menginputkan data, mencoba membuat formnya. Udah, udah ada yang submit. Masih ngisi, Ibu. Oke, silakan saya tunggu.
Jadi kalau kalian mau ngisi-ngisi, dilihat di boldnya ini ya. Mau pakai payment ya, tambahan payment. Itu kalau payment nanti di bagian ini ya, sistem hasilnya. Ya. Kalau sudah ada yang submit, anu ya, resen ya, diinfokan Bu Rizky. Oh ya, Bu Rizky izin anu apa videonya di close dulu ke apa? Saya sambil makan. Kalau sudah resen ya,
Ibu izin bertanya. Mm-mm, silakan. Ibu, tadi kan kita sudah mencoba untuk submit. Mm. Tapi di bagian ruang rawat inap tadi, apakah Ibu membuat basicnya itu menggunakan email ya? Soalnya ini ada tulisannya No, enter a valid email address gitu. Jadinya kita nggak bisa submit, Bu, gitu. oh gitu. Iya, Iya, Ibu, Bentar, tinggal saya itu hapus kalau gitu saja ya. yang merah. Udah, nggak ada ruang rawat inap. Thank you diinfoin. Ya mungkin ya, basicnya tadi Bu Rizky makainya email ya. Harusnya pakai yang isian ini, shorten text, short text. Harusnya yang short text. Ya, soalnya tadi kan email ya terkeluarnya ya. Harusnya email pasien. Iya, Ibu. Atau, oh udah terlanjur hilang ya. Atau saya ganti email. Nggak usah aja, nggak apa-apa, Bu. Oke. Betul cuma ngasih tahu ke kalian kalau diisi, keluar di sini. Cuma itu aja. Di bagian jawabnya. Oh, itu udah ada dua isian. Hmm, coba ya dilihat submissionnya. Nah, database-nya masuk kan? Ya kan? Nah, ini bentuknya tabel nih. Tuh, database-nya masuk. Nah, database-nya masuk bisa di-download semua, bisa bermacam-macam, gitu ya. Nah, yang dikumpulkan ke Bu Rizky apa, gitu ya? Kalau submission, silakan linknya yang tadi untuk diisian di clinical pathway pasiennya silakan diisi, gitu ya. Terus, maksudnya link yang ini tadi ya, ini tadi silakan diisi, gitu ya. Tapi yang saya minta Anda mengumpulkan link menu ini. Jadi kan kalau dipublish kan ada link copy linknya ini ya. Ini yang dikumpulkan sama PDF-nya. PDF ini. Caranya misalnya kalian bisa kontrol P. Nah, kan keluar tuh jadi tuh. Ya kan? Analisis awal. Nah, terus kalian pilih yang save as PDF. Hmm, nanti ketika sudah pilih save as PDF, ini pilih save. Terus di save. Nah, di download ya. Nanti muncul di di sini. Ini kan keluar ketika dibuka, oh keluar kan. Nah, tapi kalau yang di sini kan nggak bisa diisi. Yang bisa diisi yang di link tadi nih, yang di link ini. Nah, ini ketika kamu klik, nah, tuh, oke, oh masuk. Nah, jelas yang harus dikumpulkan. Jelas, Ibu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah jadi webnya nih. Ada kesulitan, Mbak? Mas? Iya, ada cowoknya nggak? Ada, Ibu. Oke. Nah, berarti kalian bisa dikumpulkan hari ini sampai habis waktunya atau minta pengunduran waktu? Pengunduran waktu, Ibu. Berarti dibuat laporannya lo ya, Ya, dikumpulkan dua Ibu. itu. Oke,
Pengunduran waktu. Sampai kapan? Sabtu jam 24.00. Besok ada acara kah? Sampai pertemuan ibu selanjutnya gitu gimana, Bu? Hari Senin. Bu Rizky nggak bisa ngecek dong kalau gitu. Hari Senin. Jadi pastikan mengumpulkan semua ya. Ini yang praktikum kalian loh ya. Berarti harus mencoba loh ya. Ya. Jadi nggak apa namanya nanti saya lihat ID-nya ini loh. Nggak boleh ada yang sama. Kalau yang sama berarti kan meniru temannya lagi gitu ya. Oke, bisa mengerjakan. Oke. Iya, Ibu, insya Allah. Nah, udah itu aja dulu. Ada kesusahan tidak ada ya? Mudah kan? Insya Allah, Ibu. Oke, udah. Berarti pengumpulannya udah saya tuliskan belum tugasnya. Nah, pesan waktu. Kalian minta Senin ya? Berarti hari Minggu selesai. Senin ya, Minggu. Jam 24.00 saya tutup pengumpulan. Jadi yang mengumpulkan terlambat hari Senin tidak bisa mengumpulkan. Jadi tugas praktikumnya ini yang terbaru tadi ya. Ya, oh ya harus diisi. Oke, harus diisi dulu kan. Error karena belum diisi sama bersih harusnya diisi dulu. Ini contohnya itu. Oke, udah sampai di sini eh praktikum kita hari ini. Atau ada yang mau share screen? Sudah ada yang nyoba belum tadi? Saya stop share. Sudah ada yang nyoba? Belum sempat? Belum sempat, Belum, Ibu. Bu. Oke. Ya udah kalau gitu dikerjakan di rumah ya. Untuk praktikumnya sampai di sini. Jangan lupa absen di Estrogan sudah saya buka. Saya tunggu tugasnya hari Minggu sebelum jam 12 malam. Nanti Senin biar ketika kita ketemu kita membahas untuk next praktikumnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Oke.